Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Kamri Andani dari kelas 5B Prodi Pendidikan Luar Biasa IKI PGRI Jember. Di sini saya akan meresum tentang konsep dasar rehabilitasi psikofisikal dengan subtema yang pertama pengertian rehabilitasi, yang kedua tujuan rehabilitasi, yang ketiga sasaran rehabilitasi, yang keempat prinsip dasar filosofi rehabilitasi, yang kelima fungsi rehabilitasi, dan yang keenam kode etik dalam layanan rehabilitasi. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian rehabilitasi. Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re yang artinya kembali dan habilitasi yang artinya kemampuan. Jadi, rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk mengembalikan kemampuan ABK atau penyandang disabilitas supaya dapat memiliki kecakapan yang maksimal dalam kehidupan supaya bisa hidup mandiri. Kemudian yang kedua, tujuan rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial ABK dan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakatnya. Sedangkan tujuan utama rehabilitasi adalah membantu ABK atau penyandang disabilitas mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, sasaran rehabilitasi. Sasaran rehabilitasi adalah individu secara holistik dalam konteks ekologinya, bukan hanya keterbatasan fungsional akibat kecacatannya. Perspektif holistik dan ekologis mencakup aspek-aspek fisik, mental, spiritual, individu yang bersangkutan maupun hubungannya dengan keluarganya, pekerjaan, dan keseluruhan lingkungannya. Dan yang keempat, prinsip dasar filosofi rehabilitasi. Setiap orang menganut nilai-nilai sendiri dan harus dihormati. Intinya, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain secara sama seperti kita atau merubah nilai-nilai yang sudah ada pada diri anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Setiap orang adalah anggota dari masyarakatnya dan rehabilitasi seyogyanya memupuk agar orang itu diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Kemudian yang kelima, fungsi rehabilitasi. Yang pertama, pencegahan atau preventif, kemudian penyembuhan atau pemulihan, kemudian pengembalian atau rehabilitatif, dan pemeliharaan atau penjagaan. Dan yang keenam, kode etik dalam pelayanan rehabilitasi. Kode etik pelayanan rehabilitasi mempunyai tujuan, yaitu mengatur tingkah laku para pendukung profesi dalam rehabilitasi. Kode etik dalam rehabilitasi menyangkut masalah-masalah kewajiban tenaga rehabilitasi, seperti A. Individu dan keluarga yang direhabilitasi. B. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan dalam proses rehabilitasi. C. Teman sejawat atau profesi. D. Tanggung jawab profesional. Dan E. Keterbukaan pribadi. Kemudian saya akan membahas tentang penanganan terpadu anak tunadaksa yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pra-rehabilitasi atau tahap persiapan. Dan yang kedua, tahap pelaksanaan rehabilitasi. Dan yang ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama, saya akan membahas tentang tahap pra-rehabilitasi atau tahap persiapan. Tahap pra-rehabilitasi dilakukan secara umum dan secara khusus. Secara umum, maksudnya berhak bagi semua disabilitas, sedangkan secara khusus artinya untuk anak-anak yang membutuhkan saja. Dan yang kedua, tahap pelaksanaan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan oleh tenaga yang terdedikasi, misalnya guru, orang tua, dan masyarakat. Ketiga komponen itu sangat diperlukan dan tidak bisa dipisahkan.
Kegiatan ini dapat dilaksanakan baik secara medis maupun non-medis, sesuai kebutuhan atau masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga adalah tahap evaluasi atau tindak lanjut. Tujuannya adalah agar siswa yang telah memperoleh layanan rehabilitasi hasilnya tetap maksimal, atau anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang sudah direhabilitasi mampu menjaga kondisinya. Kemudian yang kedua, memiliki keterampilan khusus yang akan disalurkan di tempat kerjanya masing-masing. Dan yang ketiga, anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas jika kembali dalam keluarga bisa produktif atau menghasilkan sebuah karya. Kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang program rehabilitasi yang disesuaikan dengan masalah medis dan masalah rehabilitasi anak tunadaksa atau ABK secara keseluruhan. Yang pertama, program terapi fisik. Program terapi fisik merupakan cara yang efektif untuk terapi spondylolistesis. Terapi ini bisa memperkuat otot pasien yang menyokong tulang belakang dan bisa mengedukasi pasien bagaimana cara menjaga agar tulang belakangnya tetap aman dan mencegah cedera lagi di masa selanjutnya. Kemudian yang kedua, program terapi okupasi. Program terapi okupasi mencakup program pengobatan yang beragam dan unik untuk masing-masing pasien yang bertujuan untuk membantu pasien dalam mencapai kepuasan hidup dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pandangan yang positif. Terapi okupasi membantu pasien dari semua kalangan umur, dari anak hingga lansia. Kemudian yang ketiga, program rekreasi. Menurut Nasir dan Muhid, yaitu terapi yang menggunakan kegiatan pada waktu luang, yang bertujuan agar seseorang dapat melakukan kegiatan secara konstruktif dan menyenangkan, serta mengembangkan kemampuan sosial. Kemudian yang keempat, program vokasional. Program vokasional adalah suatu terapi yang memberikan keterampilan bagi lansia sehingga lansia bisa berdaya guna, mandiri dan produktif. Kegiatan terapi vokasional yang dilakukan ialah melukis pot bunga. Pekerjaan sosial menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan asesmen kemampuan lansia. Kemudian yang kelima, program bicara dan pendengaran. Program bicara dan pendengaran terintegrasi akan memberikan input tambahan yang sangat dibutuhkan oleh pusat pendengaran yang ada di otak. Hal ini sangatlah penting untuk perkembangan kemampuan bicara dan normal pada anak dan dapat membantu keberhasilan anak dalam dunia pendidikan secara umum. Sementara itu, untuk orang dewasa, hal ini dapat membantu mereka untuk mendengar dengan baik di berbagai situasi pendengaran yang sulit. Kemudian yang keenam, program psikologis. Program psikologis salah satu metode penanganannya yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan seperti stres berat, depresi, dan gangguan kecemasan. Psikoterapi biasanya dilakukan perorangan, tapi terkadang juga bisa dilakukan secara berkelompok. Psikoterapi merupakan salah satu langkah penanganan yang paling sering dilakukan oleh psikiater dan psikolog untuk menangani gangguan emosional atau masalah psikologis yang dirasakan oleh pasien. Kemudian yang ketujuh, program pelayanan sosial. Dan yang kedelapan, program pendidikan dan latihan. Dan yang kesembilan, program orientasi dan mobilitas. Kemudian persiapan program rehabilitasi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, penelaahan dan mengungkapkan masalah atau diagnosa rehabilitasi. Yang ketiga, penyusunan program rehabilitasi. Dan yang keempat, pelaksanaan rehabilitasi. Sekian resum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.